Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Hajiman Panderajat MAG selaku dosen mata kuliah Desain Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Di sini saya Nadiatur Rahma Afifah izinkan untuk menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah Desain Kurikulum Pendidikan Agama Islam di semester 3. Pertanyaan pertama yaitu mengenai apa perbedaan antara hakikat dan tujuan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah dan bagaimana cara untuk mengimplementasikannya. Maka di sini saya akan menganalogikan terlebih dahulu apa itu hakikat dan apa itu tujuan. Hakikat kurikulum PAI diibaratkan itu seperti sebuah kendaraan, sedangkan tujuan kurikulum PAI itu diibaratkan seperti alamat yang akan dituju oleh kendaraan tersebut. Maka tanpa hakikat kita tidak akan tahu apa fungsi dari kendaraan tersebut. Dan juga tanpa tujuan kita tidak akan tahu kemana arah yang akan dituju oleh kendaraan tersebut. Hakikat kurikulum PAI merupakan esensi dan karakter dasar pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Artinya, PAI bukan hanya sekedar mata pelajaran saja, namun sebuah proses dalam pembentukan kepribadian Islami secara utuh yang meliputi kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Sedangkan tujuan kurikulum PAI yang tadi sudah dianalogikan itu diibaratkan seperti alamat yang ingin dituju, atau kita artikan sebagai tujuan yang ingin dicapai secara terukur. Seperti misalkan kita ingin peserta didik kita itu memiliki akhlak yang mulia, itu adalah tujuan. Kemudian misalkan lagi, kita ingin peserta didik kita itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, itu pun juga merupakan salah satu tujuan. Ataupun kita ingin peserta didik itu mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan syariat yang telah diajarkan kepadanya, itu pun salah satu tujuan. Maka contoh pengimplementasian di sekolah, ketika kita sudah paham apa itu hakikat kurikulum PAI, maka kita akan menempatkan PAI itu sebagai pendidikan nilai. Artinya seluruh ekosistem yang ada di sekolah, baik itu guru, baik itu kepala sekolah, baik itu budaya sekolah dan aturan-aturan yang ada di sekolah, itu mencerminkan nilai-nilai Islam. Dan ketika kita sudah tahu apa itu tujuan kurikulum PAI, maka mengimplementasikan di sekolah seperti misalkan siswa mampu menerapkan adab bermedia sosial dengan dibuktikan melalui proyek digitalisasi Islami dan juga refleksi kasus nyata. Maka secara singkatnya bahwa hakikat dan tujuan itu bedanya jika hakikat itu menjelaskan tentang apa itu PAI, sedangkan jika tujuan itu menjelaskan tentang mau menghasilkan apa. Jadi intinya kalau hakikat itu menjelaskan isinya itu seperti apa, kalau misalkan tujuan itu menjelaskan mau dibawa kemana gitu, arahnya mau dibawa kemana. Seperti itu mengenai hakikat dan juga tujuan kurikulum pendidikan agama Islam. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu kelemahan apa yang paling krusial dari desain kurikulum PAI di Indonesia, serta apa dampaknya dan juga apa rekomendasinya. Jadi, kelemahan krusial dalam desain kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia adalah pendekatan kognitif normatif yang belum terintegrasi secara kuat dalam pembentukan sikap dan praktik keberagamaan nyata. Jadi, PAI masih dianggap sebagai pengetahuan agama saja, bukan sebagai proses pembentukan nilai dalam proses kehidupan peserta didik. Maka, dampak yang terjadi adalah kesenjangan antara pengetahuan dan juga perilaku agama. Peserta didik mampu menjelaskan secara teoritis apa itu toleransi, apa itu ibadah, apa itu akhlak, apa itu puasa, namun tidak selalu mencerminkan sikap sosialnya, tidak selalu mencerminkan etika bermedia sosialnya. Artinya, mereka hanya paham mengenai konsep-konsep secara teoritis, tetapi tidak langsung dipraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka inilah yang memperlemah fungsi PAI sebagai instrumen pembentukan karakter dan moral publik. Maka rekomendasi desain kurikulum PAI perlu diarahkan pada integrasi kognitif, afektif, psikomotorik dengan penguatan pembelajaran kontekstual, reflektif, dan juga berbasis pengalaman atau experiential learning. Serta evaluasi PAI pun perlu diperluas, bukan hanya pada tes tertulis saja, akan tetapi bisa lebih diperluas melalui proyek sosial keagamaan, kemudian observasi sikap, dan juga pembiasaan nilai. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, model apakah yang paling realistis dalam kurikulum pendidikan agama Islam? Menurut saya, model yang paling realistis yaitu model tematik integratif yang berbasis kompetensi. Alasannya, yang pertama, tidak terlalu menuntut guru yang spesialis dan juga sarananya tidak terlalu mahal. Artinya,
Materi pendidikan agama Islam atau materi PAI ini bisa diintegrasikan dengan materi pembelajaran yang lain ataupun dalam kegiatan aktivitas keseharian di sekolah yang lain. Fokusnya pada kompetensi inti, yaitu sikap, nilai, dan juga kebiasaan, bukan hanya sekedar keluasan materi. Mengapa saya memilih model ini? Karena model ini memungkinkan bagi guru yang memiliki keterbatasan sumber daya masih bisa mengajarkan materi PAI dengan lebih bermakna melalui konteks kehidupan nyata peserta didik. Pertanyaan yang keempat, yaitu perbandingan antara negara Islam dan juga negara non-Islam terhadap pendidikan agama Islam. Yang pertama, yaitu di Malaysia. PAI memiliki posisi yang kuat dan juga struktural dalam sistem pendidikan nasionalnya. Kurikulumnya sistematis, berjenjang, dan juga terintegrasi dengan pembinaan karakter keislaman. Sekarang, pandangan dari negara non-muslim, contohnya di Inggris. Jadi, PAI ini dianggap sebagai kerangka religious education yang bersifat plural atau pilihan. Jadi, PAI ini dianggapnya sebagai pelajaran pilihan ataupun plural, bebas. Pemahamannya lebih dialogis, kontekstual, dan menekankan pemahaman serta toleransi. Maka, perbedaan pandangan antara negara Islam dengan negara non-Islam terhadap pendidikan agama Islam itu terletak pada status PAI dan juga pendekatan kurikulumnya. Jika di negara Islam, mereka menganggap PAI itu sebagai wajib dan juga struktural. Sedangkan di negara non-Islam, mereka menganggap PAI itu sebagai kontekstual dan juga plural. Kemudian, pendekatan kurikulumnya, jika di negara Islam, mereka menganggap PAI itu sebagai normatif dan juga konvensional. Sedangkan di negara non-Islam, mereka menganggap PAI sebagai reflektif dan juga dialogis. Itulah perbedaan pandangan antara negara Islam dan juga negara non-Islam terhadap pendidikan agama Islam. Pertanyaan kelima, apa pelajaran terpenting bagi Indonesia dari negara lain terkait kurikulum PAI? Jadi, pelajaran terpenting bagi Indonesia dari negara lain yaitu integritas antara nilai agama dengan kehidupan nyata secara kontekstual dan aplikatif. Banyak sekali negara-negara, baik itu Islam maupun non-Islam, tidak hanya menjadikan PAI itu sebagai materi hafalan saja, sebagai teori normatif saja, akan tetapi PAI dijadikan sebagai kerangka berpikir dan juga sebagai aplikatif dalam kehidupan nyata modern. Contohnya misal di negara Turki. Pendidikan agama diajarkan dalam konteks kebangsaan dan demokrasi, sehingga terbukalah dialog antar agama dan juga membuka ruang berpikir kritis antar teks agama, sehingga pendidikan agama bukan hanya materi hafalan saja, tetapi menjadikan peserta didik membuka pikiran yang lebih luas lagi. Kemudian contoh lain di negara Finlandia, bahwa pendidikan agama itu diserahkan ke masing-masing peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Artinya, negara Finlandia lebih menekankan kepada etika, refleksi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Singkatnya, Indonesia bisa belajar dari negara Turki tentang integrasi agama dan kebangsaan, bisa juga belajar dari Finlandia tentang dimensi etika dan reflektif dalam pendidikan agama. Pertanyaan keenam, jika terjadi perubahan kurikulum PAI di Indonesia, manakah yang lebih berperan penting? Apakah kebutuhan peserta didik atau kebijakan dari pemerintah? Secara akademik, perubahan kurikulum PAI di Indonesia lebih dominan didorong oleh kebijakan negara, bukan sepenuhnya dari kebutuhan peserta didik. Hal ini terlihat dari pola perubahan yang mengikuti rezim kebijakan pendidikan nasional. Implementasi konsep baru, termasuk deep learning, masih bersifat top-down. Meski begitu, kebutuhan peserta didik masih menjadi faktor legitimasi normatif, meskipun belum sepenuhnya selalu menjadi dasar utama desain di lapangan. Pertanyaan ketujuh, apa perbedaan desain kurikulum PAI antara pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan juga pendidikan informal? Dalam desain kurikulum PAI pendidikan formal, mereka lebih bersifat terstruktur dan sistematis. Artinya, sudah memiliki standar nasional dan juga memiliki silabus, CPTP, RPP, dan perangkat ajar lainnya, serta memiliki evaluasi tingkatan. Dan juga dalam pendidikan formal, mereka memiliki materi yang terklasifikasi, seperti fikih, SKI, akidah akhlak, Al-Quran hadis, dan materi-materi yang bersangkutan dengan agama. Artinya, pendidikan formal dalam desain kurikulum ini memiliki karakter yang normatif, sistematis, dan juga berbasis kompetensi. Selanjutnya, pendidikan non-formal. Mereka lebih bersifat fleksibel, artinya mereka lebih memfokuskan pada pembiasaan ibadah dan juga praktik langsung. Dan hubungan guru dengan murid itu lebih personal dan tentunya tidak terlalu administratif. Yang terakhir yaitu pendidikan informal.
Pendidikan informal ini tidak tertulis, artinya mereka lahir dari kebiasaan-kebiasaan sejak mereka masih kecil. Bisa dikatakan bahwa pendidikan informal ini terjadi di lingkungan keluarga. Kemudian, manakah yang paling menentukan karakter keagamaan anak? Apakah pendidikan formal, apakah pendidikan informal, ataukah pendidikan non-formal? Menurut saya, yang paling menentukan pembentukan karakter pendidikan anak itu yaitu dalam pendidikan informal, karena mereka terbentuk dari keluarga. Bisa dikatakan bahwa keluarga itu merupakan madrasatul ula ataupun sekolah pertama. Dan juga agama ini terlahir dari kebiasaan-kebiasaan yang kita tiru di sekitar lingkungan kita. Sedangkan ketika di sekolah ataupun di masyarakat, mereka hanya memperkuat saja. Sedangkan fondasi utamanya yaitu ada di keluarga, yakni sebagai pendidikan informal seorang anak. Pertanyaan 8. Kurikulum PAI di sekolah swasta versus di sekolah negeri. Idealnya, desain kurikulum PAI yang ada di sekolah swasta itu boleh berbeda secara pengayaan dan kekhasannya, akan tetapi tetap mengacu pada standar nasional kompetensi lulusan. Sekolah swasta boleh menambahkan jam PAI tersendiri, seperti misalkan menambahkan jam pelajaran tahfidz, ataupun menambahkan jam pelajaran kitab kuning, ataupun menambahkan jam pelajaran lain-lainnya. Akan tetapi, tetap yang diutamakan adalah pembelajaran-pembelajaran yang sudah tercatat di standar nasional yang ada di pemerintahan. Lalu apa regulasi batasan di sekolah swasta? Tetap, sekolah swasta harus mengikuti batasan-batasannya, seperti mereka tetap harus mengikuti standar nasional, seperti mereka harus tetap membuat CPTP, mereka tetap harus membuat RPP pembelajaran, dan juga mereka harus tetap mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, seperti kurikulum yang sudah dinasionalkan seperti kurikulum Merdeka ini. Tetap baik itu sekolah negeri mau itu sekolah swasta, mereka harus tetap menjalankan kurikulum yang sudah disahkan oleh negara ataupun pemerintah. Secara singkatnya, sekolah swasta itu boleh menambah ataupun memperkaya ataupun menambah suatu keilmuan, akan tetapi tidak boleh menyimpang dari jalur standar nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pertanyaan nomor 9. Bagian mana dalam kurikulum PAI yang harus diubah bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus? Menurut saya, bagian yang harus diubah terlebih dahulu dalam kurikulum PAI bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah metode dan juga evaluasi. Tujuan dan materinya boleh tetap sama secara esensial, akan tetapi metodenya harus lebih adaptif, multisensori, dan juga lebih individual. Dan juga evaluasinya harus dinilai melalui proses dan perkembangan, bukan dari nilai yang keseragaman. Pertanyaan 10, pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apakah kurikulum KBC atau kurikulum berbasis cinta penting dijadikan sebagai pendekatan desain kurikulum PAI nasional? Menurut saya dan juga menurut akademik bahwa kurikulum KBC pantas dijadikan sebagai pendekatan desain kurikulum PAI nasional. Namun, bukan berarti menjadi satu-satunya pendekatan, melainkan sebagai paradigma nilai yang menghidupi struktur kurikulum yang sudah ada. Artinya, kurikulum KBC bukan sebagai pengganti dari kurikulum nasional, tetapi sebagai ruh ataupun jiwa dalam melaksanakan pembelajaran PAI. Karena pada dasarnya, inti pendidikan Islam itu adalah rahmah dan juga mahabbah. Lalu, potensi resiko KBC dinilai dari subjektifnya bahwa cinta ini bisa diartikan menjadi konsep yang normatif ataupun yang terlalu abstrak. Jika kurikulum KBC ini tidak dijabarkan secara operasional, maka resikonya bisa menjadi guru itu salah tafsir ataupun terlalu lebih permisif, atau bahkan nanti guru kehilangan standar evaluasinya. Selanjutnya, potensi resiko dari kurikulum KBC ini yaitu berpotensi menghilangkan kedisiplinan. Seperti misal contoh, jika kita mengartikan bahwa cinta itu sebagai sentimental, maka bisa-bisa aturan-aturan yang ada di sekolah itu menjadi lunak akibat dari salahnya tafsir di konsep pengertian cinta dalam kurikulum KBC ini. Lalu apa implementasi kurikulum KBC di sekolah? Misalkan contohnya temanya sholat nih. Jadi kita bukan hanya sekedar menanyakan kepada anak itu apa rukun sholat, gimana caranya sholat, tidak seperti itu. Akan tetapi dari hati terlebih dahulu. Coba, siapa di sini yang merasa bahwa Tuhannya itu Allah? Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad melalui perjalanan Isra Mi'raj itu dalam memerintahkan apa? Misalkan sholat. Lalu ditanya lagi, kira-kira menurut kalian sholat itu penting nggak? Kenapa kita harus melaksanakan sholat? Gitu. Jadi diulik bukan dari pengertian sholatnya itu seperti apa, tetapi lebih ke pendalaman pemahaman mereka gitu, perasaan mereka, pendekatan mereka terhadap
materi itu tuh seperti apa gitu, diulik. Jadi bukan hanya sekedar materi saja, tapi lebih ke pemahaman lewat hati ke hati yang disalurkan dari guru kepada siswanya. Itu implementasi dari kurikulum KBC yang ada di sekolah. Ataupun misalkan banyak guru-guru PHI yang mengajarkan kurikulum KBC sebelum kurikulum KBC itu diturunkan gitu. Jadi sekian jawaban-jawaban dari pertanyaan, dari 10 pertanyaan tentang desain kurikulum PHI. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh pemirsa. Kalaupun misalkan ada kekurangannya, boleh kalian tambahkan di kolom komentar. Bye-bye. Sampai sini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.